Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Termodinamika 2. Hari ini kita lanjutkan lagi dari pertemuan minggu lalu. Dan di minggu ini untuk mata kuliah ini kita akan membahas materi pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, pembahasannya masih tentang kesetimbangan uap cair. Jadi kemarin akan kita lanjutkan, terakhir kita membahas tentang hukum Raoult dan hukum Henry. Nah, di sini akan ada nanti beberapa aplikasinya, terutama untuk hukum Raoult, jadi mohon diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami konsep dew point dan bubble point, serta melakukan perhitungannya berdasarkan hukum Raoult. Nah, ini adalah outline untuk bahasan yang akan kita bahas di pertemuan 2 ini. Jadi yang pertama nanti ada perbedaan hukum Raoult dan hukum Henry, kemudian ada pengantar tentang dew point dan bubble point, yang ketiga ada diagram TXY dan PXY, yang keempat ada perhitungan dew point dan bubble point, dan yang terakhir ada sedikit pengantar tentang modified Raoult's law. Jadi hukum Raoult yang dimodifikasi. Nah, ini pertama saya akan sedikit memberikan gambaran apa sih bedanya antara hukum Raoult dan hukum Henry. Jadi, hukum Raoult itu merupakan hukum termodinamika yang menjelaskan hubungan antara tekanan uap larutan dengan tekanan parsial suatu zat terlarut dalam larutan tersebut. Mungkin ini sedikit agak membingungkan, tapi nanti karena saya sudah pernah memberikan persamaannya, mudah-mudahan dari persamaan itu lebih ada gambaran apa sih itu hukum Raoult dan gunanya untuk apa. Kemudian yang kedua, hukum Raoult itu menyatakan bahwa tekanan uap suatu pelarut di atas larutannya itu akan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Dan yang terakhir, hukum Raoult itu tidak menggunakan konstanta. Ini berbeda dengan Henry, di mana hukum Henry itu kita tahu dalam perhitungannya itu menggunakan konstanta yang disebut sebagai konstanta Henry ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang hukum Henry. Apa sih hukum Henry itu? Jadi hukum Henry itu merupakan hukum termodinamika yang menjelaskan kelarutan gas di dalam cairan. Jadi misalnya kita ada suatu cairan, terdapat gas di dalamnya, dan kita bisa memperkirakan bagaimana sih kemampuan gas tersebut untuk larut dalam cairan itu, gitu. Kemudian yang kedua, hukum Henry itu menyatakan bahwa jumlah gas yang terlarut dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut yang berada dalam kesetimbangan dengan cairannya. Dan yang terakhir, yang sudah saya sampaikan bahwa untuk perhitungan hukum Henry ini kita butuh suatu konstanta yang dinamakan konstanta Henry. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bahasan dew point dan bubble point. Dew point dan bubble point ini merupakan salah satu aplikasi dari penggunaan hukum Raoult. Nah, jadi saya jelaskan dulu apa itu dew point dan apa itu bubble point. Jadi dew point itu adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana gas itu berada dalam kondisi saturated atau kondisi jenuh, dan pada saat itu mulai terbentuk tetesan cairan yang pertama. Jadi di sini kita bayangkan kalau misalnya mungkin di sini saya coba gambarkan. Jadi misalnya di sini ada suatu wadah. Terus kita sedang memanaskan. Oh, maaf, saya salah. Ini untuk dew point. Jadi misalnya di sini, kita hapus dulu. Ini tadi bubble point, tapi ternyata yang dibahas adalah dew point dulu. Jadi kita berikan contoh untuk dew point ya. Jadi di sini untuk dew point misalnya ini ada suatu wadah tertutup ya.
Kemudian di sini ada gas, ada vapor. Dan di sini ada proses kondensasi. Kan? Ada proses kondensasi. Nah, kalau dikondensasi, uap yang dikondensasi itu kan lama-lama akan terbentuk droplet atau cairan. Jadi, ketika proses kondensasi ini berlangsung, nanti ada saatnya di mana ketika sistem ini mulai jenuh, dia mulai terbentuk tetesan cairan. Terbentuk tetesan cairan. Nah, tetesan cairan pertama yang terbentuk ini menunjukkan bahwa ini kondisi dew point gitu. Kemudian yang harus diperhatikan juga, kita lihat dew point itu perubahannya itu dari fase uap menjadi cairan. Nah, sekarang kita beralih ke bubble point. Nah, bubble point ini suatu keadaan di mana ketika cairan itu dalam kondisi jenuh dan terbentuk gelembung uap untuk pertama kalinya. Jadi bubble point ini kebalikan dengan dew point, di mana tadi dew point itu kondisi di mana mulai terbentuknya tetesan cairan pertama. Kalau bubble point, kondisi di mana uap pertama itu mulai muncul, mulai terbentuk. Nah, ini baru yang contohnya misalnya proses pemanasan tadi. Nah, misalnya kita memanaskan suatu cairan. Panaskan satu cairan ya. Nah, ini kan liquid, ini kan cairan kan. Ini liquid. Nah, kemudian lama-kelamaan dia akan menguap. Misalnya ini ada air. Ada air. Kita panaskan sampai 100 derajat Celcius. Di 100 derajat Celcius itu kan mulai terbentuk gelembung uap. Nah, pada saat itu kondisi tersebut itu dinamakan dengan bubble point. Jadi misalnya di sini udah mulai, aduh maaf terlalu besar. Misalnya di sini sudah mulai terbentuk gelembung pertama. Nah, ini kondisi namanya ini bubble point. Kemudian harus diperhatikan juga bahwa perubahannya itu kalau untuk bubble point itu dari cairan menjadi uap. Jadi ini adalah salah satu cara untuk supaya kalian bisa menentukan ini bubble point apa dew point. Jadi kalau misalnya dew point itu kondisi awalnya berupa fase uap, sementara bubble point itu kondisi awalnya berupa cairan. Nah, selain itu, meskipun tadi ada beberapa perbedaan ya antara dew point dan bubble point, kita perlu tahu juga bahwa antara dew point dan bubble point itu memiliki nilai yang sama. Jadi kalau misalnya air, kita berbicara air, itu kan bubble point-nya itu pada 100 derajat Celcius, ya kan? Nah, berarti dia juga memiliki dew point atau dew temperatur pada 100 derajat Celcius juga. Jadi nilai antara dew point dan bubble point ini akan sama. Gitu. Selanjutnya, nah ini mungkin saya berikan grafik supaya apa ya, secara kalau dilihat dari grafik itu supaya kalian bisa lebih paham, bisa lebih membayangkan gitu ya. Jadi misalnya ini ada grafik yang menghubungkan antara temperatur dan tekanan jenuh. Ini sebenarnya kedua grafik ini sama, tapi yang kita lihat di sini adalah, nah misalnya ini, kalian perhatikan tanda panahnya. Jadi, garis ini merupakan garis yang menunjukkan bahwa kondisi fluida ini berada dalam kondisi jenuh. Sekarang kita lihat untuk gambar pertama ini. Jadi di sini ada arah panah yang berasal dari fase air ya, dari
dari air, dari fase cairan. Nah, ini artinya adalah bubble point, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa bubble point itu fase awal itu adalah berupa cairan, kan? Nah, berarti ini karena fase awal adalah cairan, kemudian menuju ke garis jenuh ini, makanya ini adalah kondisinya adalah bubble point. Nah, ketika sampai di sini, ketika misalnya kita punya titik, sudah sampai di garis biru ini, itu terjadi kondisi bubble point, di mana dari cairan itu sudah mulai terbentuk gelembung uap. Nah, untuk yang dew point itu kebalikannya. Jadi ini masih dengan grafik yang sama. Fase awal si fluidanya itu adalah uap, atau di sini steam ya. Jadi dari fase steam menuju ke garis jenuh ini. Nah, ketika sampai di garis jenuh ini, itu adalah kondisinya dew point. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang diagram TXY dan PXY. Jadi diagram TXY dan PXY ini biasa digunakan untuk menentukan komposisi atau fraksi mol suatu senyawa dalam campuran biner. Jadi campuran biner itu merupakan campuran yang terdiri dari dua senyawa. Nah, untuk diagram TXY ini adalah gambar yang A. Jadi itu diagram ini tuh bisa dibuat dengan pada kondisi tekanan yang konstan. Jadi diagram ini, nih misalnya di sini keterangannya saya tuliskan diagram TXY ini pada tekanan 1 atm. Jadi pada tekanan 1 atm ini diperoleh diagram TXY untuk campuran furan dan karbon tetrakloride seperti ini. Kemudian yang grafik yang B, diagram yang B ini menunjukkan diagram PXY. Jadi ini menunjukkan hubungan antara komposisi si campuran furan dan karbon tetrakloride di berbagai tekanan pada kondisi temperatur konstan. Di sini temperaturnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian ini gimana cara bacanya? Saya akan jelaskan sedikit. Jadi pertama-tama yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus perhatikan ini diagramnya TXY atau PXY. Kemudian kalian juga harus tahu ini diagram untuk campuran apa. Nah, untuk kedua gambar ini adalah diagram untuk campuran furan dan karbon tetrakloride. Selanjutnya kalian harus tahu yang merupakan komponen satu itu yang mana. Di sini saya tuliskan bahwa furan itu adalah komponen 1 dan karbon tetrakloride itu komponen 2. Nah, jadi misalnya saya mulai berikan contoh. Misalnya kita punya titik di sebelah sini ya. Saya punya titik di sebelah sini. Atau saya geser sedikit, saya paskan dengan 0,5. Misalnya di sini. Nah, yang perlu kalian ketahui juga kan, harus lihat. Ini kan ada dua garis. Nah, di sini kalian harus tahu yang ini garis apa, yang ini garis apa. Di sini ada keterangan bahwa garis yang melengkung ke bawah ini adalah TX1. Akhirnya ini merupakan garis yang menunjukkan komposisi furan pada kondisi cair. Jadi perlu diingat, kalau X itu fasenya cair, kalau Y itu fasenya uap. Dan ini karena X1, berarti itu artinya furan dalam kondisi cair, dan Y1 itu furan dalam kondisi uap. Jadi misalnya pertama kita punya kondisi di sini. Kondisi furan, suatu campuran dalam kondisi cair. Kalau misalnya di sini
X1, nah itu, kalau misalnya kita ketahui garis yang bawah ini X1, artinya daerah yang di bawah garis tersebut itu merupakan kondisi cairan. Kemudian kalau misalnya ini kita ketahui garisnya TY1, berarti daerah yang di atas garis ini adalah fase uap. Jadi misalnya kita punya campuran cairan di posisi ini, di titik sini. Ketika kita menaikkan temperaturnya, jadi di titik sini. Nah, ini artinya adalah temperatur. Nah, kalau misalnya kita tarik garis ke sini, dari titik ini, kita tarik garis ke kiri. Nah, ini adalah bubble temperaturnya. Karena kan tadi kan kita kan berangkat bermula dari fase cairan, kemudian sampai kondisi jenuhnya dan tercapai bubble point kan di sini, bubble point di sini. Berarti ketika kita tarik garis ke kiri, itu kita sebut sebagai bubble temperatur atau suhu bubble-nya. Kemudian kalau misalnya sekarang misalnya kita punya titik di sini ya, campuran di sini. Kemudian kita turunkan temperaturnya, sampai kondisi jenuhnya. Berarti kan di sini kondisinya dew point. Ketika kita tarik garis ke kiri, nah di sini kita peroleh dew temperatur. Gitu. Nah, kemudian kita kan ini sedang berbicara tentang kesetimbangan uap cair. Jadi kondisi di posisi mana sih kesetimbangan uap cair itu terjadi gitu kan. Jadi kondisi kesetimbangan uap cair itu berada di antara kedua garis ini. Jadi di sini, di dalam sini ini merupakan kondisi di mana terjadi kesetimbangan antara uap dan cairannya. Karena kan di sini, kalau misalnya tadi di bagian atas ini fasenya adalah fase uap, kemudian di bawah ini adalah fasenya fase cair, dan di tengah-tengah antara kedua garis ini fasenya adalah campuran antara uap dan cairan. Lalu sekarang kita misalnya mau menentukan komposisi atau fraksi mol campuran tersebut, campuran antara furan dan karbon tetrakloride. Misalnya kita pengen tahu berapa sih fraksi mol uapnya, berapa fraksi mol cairnya, gitu. Jadi misalnya saya punya titik di sini. Saya punya titik di sebelah sini. Kemudian kita mau tahu berapa komposisi uapnya, berapa komposisi cairannya untuk masing-masing komponen ini, furan dan karbon tetrakloride. Jadi caranya adalah dari titik ini, kita tarik ke garis yang X1. Kemudian kita baca ke bawah. Nah, ini merupakan sebentar. Nah, ini merupakan X1. X1 tadi apa? X1 itu kan
komposisi furan di fase cair. Jadi ini misalnya sekitar 0,2 gitu ya. Sekitar 0,2. Kemudian coba mungkin sambil saya tulis. Misalnya di sini X1-nya sama dengan 0,2. Berarti kita bisa tahu X2-nya itu sama dengan 1 minus X1 sama dengan 0,8. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya X1 ini adalah komposisi atau fraksi mol furan di fase cair, dan ini X2 itu adalah komposisi atau fraksi mol karbon tetrakloride di fase cair. Sekarang bagaimana dengan fase uapnya? Fase uapnya dari sini kita tarik ke kanan, kemudian kita baca komposisinya ke bawah. Nah, berarti di sini, ini kan karena garisnya garis Y1, makanya di sini terbaca Y1-nya sama dengan 0,55 ya kira-kira. Kemudian Y2-nya sama dengan 0,45. Jadi Y1 ini adalah komposisi atau fraksi mol furan di fase uapnya, dan Y2 ini adalah fraksi mol karbon tetrakloride di fase uapnya. Jadi kurang lebih cara bacanya seperti itu. Sama halnya dengan diagram PXY. Untuk diagram PXY, cara bacanya sama. Jadi kan harus ketahui ini garis X1, ini garis Y1, kemudian yang membedakan tuh hanya pembacaan. Kalau tadi ini temperatur, di sini kita bisa tahu nanti hubungannya antara tekanan dengan komposisinya itu seperti apa. Gitu. Jadi cara bacanya sama. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dew point dan bubble point. Jadi di sini kita punya istilah yang namanya bubble pressure, bubble temperatur, ada dew pressure, ada dew temperatur. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa perhitungan dew point dan bubble point ini berawal dari atau merupakan penggunaan dari hukum Raoult. Nah, di sini saya tuliskan lagi persamaan hukum Raoult-nya. Kemudian di sini ada persamaan-persamaan yang bisa dipakai untuk menghitung tekanan sistem atau tekanan pada campuran. Ini untuk menghitung bubble point, ini untuk menghitung dew point. Ini persamaannya saya ambil dari buku Smith-Van Ness. Nah, untuk penggunaan persamaan ini kita lihat contohnya. Ini contoh soal pertama. Jadi ada suatu sistem biner, itu campuran asetonitril dengan nitrometan, itu memenuhi hukum Raoult. Tekanan uap untuk masing-masing senyawa murninya dapat ditentukan berdasarkan persamaan Antoine berikut ini. Tentukanlah tekanan sistem dan fraksi mol asetonitril di fase uap pada temperatur 75 derajat Celcius bila diketahui X1-nya sama dengan 0,6. Jadi perlu kalian ketahui dulu tekanan sistem itu apa. Tekanan sistem itu lambangnya adalah P. Kemudian fraksi mol asetonitril di fase uap. Asetonitril itu kan komponen 1 ya. Komponen 1 di fase uap. Berarti kan fase uap itu Y. Berarti ingin kita cari adalah Y1. Nah, cara menghitungnya, kita pertama hitung dulu tekanan uap masing-masing senyawa, yaitu P1 zat, menggunakan persamaan Antoine yang tadi ini. Ini kan persamaannya karena
ln P1, P1 sat, makanya kalau misalnya kita pengen menghitung P1 satnya itu, ini dieksponensialkan. Jadi eksponensial dari 14,27 dan seterusnya. Jadi ini masing-masing tekanan uapnya dihitung. Jadi ini masing-masing tekanan uap untuk masing-masing komponennya dihitung. Kemudian kita menghitung tekanan sistem menggunakan persamaan 10/2, yaitu persamaan yang ini. Karena kan tadi sudah diketahui X1-nya sama dengan 0,6, dan masing-masing tekanan uapnya itu sudah diketahui, kita bisa dapatkan tekanannya 66,72 kPa. Selanjutnya kita ingin menghitung komposisi asetonitril di fase uap, yaitu Y1 menggunakan persamaan Sputnik 1, itu persamaan atau hukum Raoult ya. Jadi dari persamaan hukum Raoult ini kita bisa tentukan Y1 sama dengan X1 P1 sat dibagi dengan P. Karena semua datanya udah diketahui, kita bisa menentukan nilai Y1 sama dengan 0,7483. Ini ada contoh soal berikutnya, yaitu perhitungan temperatur bubble atau bubble temperatur. Jadi di sini diminta untuk menghitung temperatur bubble pada tekanan 85 kPa untuk campuran biner dengan X1-nya 0,4. Terus di sini diketahui juga bahwa cairan tersebut merupakan larutan ideal, di mana tekanan uap jenuhnya itu persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk menyelesaikannya agak sedikit berbeda. Jadi di sini kita perlukan trial error, dan ini kita bisa menggunakan solver pada Microsoft Excel. Jadi untuk langkah-langkah penyelesaiannya, kita tentukan dulu nilai X2, di mana X2 itu sama dengan 1 min X1. Di sini kan diketahui X1-nya sama dengan 0,4, berarti artinya X2-nya sama dengan 0,6. Kemudian yang kedua, kita tentukan temperaturnya, itu kita coba-coba aja, kita masukkan berapapun temperatur yang kita inginkan gitu kan sebagai nilai awal. Kemudian dari temperatur tersebut kita hitung masing-masing nilai P1 satnya dan P2 satnya menggunakan temperatur tadi yang sudah kita tentukan di sini. Kemudian kita hitung nilai Y1 dan Y2 berdasarkan hukum Raoult ini. Nah, jumlah antara Y1 dan Y2 yang diperoleh itu harus sama dengan 1. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai 1 ini, kita bisa gunakan solver pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya akan saya berikan, akan saya tunjukkan cara penyelesaiannya. Kita buka dulu ini Excel-nya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi tekanannya 85 kPa. Kemudian X1-nya 0,4, X2-nya sama dengan 1 minus 0,4. Nah, di sini untuk temperaturnya, kan tadi saya sudah katakan bahwa temperaturnya itu trial ya. Jadi kita masukkan nilai berapapun. Misalnya awalnya saya pengen masukkan nilai 50 derajat Celcius. Ya kan, saya 50 derajat Celcius, kemudian di sini tekanan uap jenuhnya, tekanan jenuhnya itu untuk komponen 1 kita hitung dengan persamaan antauan tadi yang sudah dituliskan di soal. Ini masukkan T-nya ini, T yang tadi kita tebak, sama halnya dengan P2 di sini. Kita hitung dulu. Nah, kemudian Y1 ini kita hitung menggunakan hukum Raoult. Ya kan? Dimana tadi Y1 ini sama dengan X1 dikali dengan P1 sat dibagi dengan P. Kita peroleh hasilnya 0,16 sama halnya dengan Y2. Nah, kemudian kan kita jumlahkan Y1 ditambah Y2.
Ini kita dapatnya 0,28. Nah, kalau yang namanya fraksi itu kan jumlahnya harus sama dengan 1. Berarti artinya kita pengen jumlah Y1 dan Y2 ini sama dengan 1. Nah, caranya gimana? Dari sini, kalian masuk ke data, kemudian gunakan solver. Nah, set objektif di sini, kita kan yang pengen diubah nilainya itu adalah ini kan, B11, itu Y1 plus Y2, menjadi nilainya berapa? Kita pengen nilainya 1. Y1, kemudian dengan cara merubah variabel yang mana? Nah, yang pengen kita ubah-ubah itu kan, yang di trial itu kan temperaturnya. Jadi kita ubah ini B4, nah, kemudian kita solve. Ada yang salah. Oh, ini ternyata double. Nah, ini udah kita solve. Nah, ini udah dapat hasilnya. Nih. Kita bisa lihat di sini 0,9999, ini bisa dianggap 1. Dan akhirnya kita dapat hasil temperatur bubble-nya itu 84,4 derajat Celcius. Nah, nanti ini mungkin masing-masing mahasiswa bisa dicoba ulang lagi aja. Nanti coba masing-masing kerjakan pakai Excel juga. Kalau misalnya ada kesulitan nanti disampaikan kesulitannya di mana. Kemudian kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, jadi ini udah saya jelaskan. Berikutnya, nah bahasan berikutnya ini adalah sedikit tentang modified Raoult's law. Jadi ini adalah persamaan atau hukum Raoult yang sudah dimodifikasi. Jadi modifikasi dari hukum Raoult ini tujuannya untuk digunakan pada satu campuran yang terdapat larutan yang tidak ideal. Jadi kan kalau misalnya larutan tidak ideal, itu akan ada penyimpangan-penyimpangan atau ada deviasi. Jadi hukum Raoult yang seperti tadi biasa kita gunakan itu tidak berlaku lagi. Jadi di sini untuk tetap bisa menghitung bubble point, dew point gitu misalnya, kita tambahkan suatu konstanta untuk kalau memang larutannya itu tidak ideal. Tuh, jadi ada konstanta gamma yang disebut dengan activity coefficient atau koefisien aktivitas. Nah, koefisien aktivitas ini merupakan fungsi dari temperatur dan komposisi fase liquidnya. Dan biasanya nilainya diperoleh berdasarkan eksperimen. Nah, ini untuk menghitung bubble point-nya, ini persamaannya hampir sama dengan persamaan tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau tidak salah persamaan 10-2, tapi yang membedakan di sini adalah di sini ada gamanya. Nah, kemudian untuk perhitungan dew point-nya juga ini hampir sama dengan persamaan 10-3 yang tadi, cuman bedanya di sini ada gamanya. Nah, persamaan ini nanti juga tentunya bisa digunakan untuk perhitungan dew point dan bubble point. Kurang lebih sebenarnya sama dengan hukum Raoult yang biasa, cuma nanti akan ada penggunaan activity coefficient ini dalam perhitungannya. Nah, untuk pertemuan kedua ini, materinya sampai situ dulu. Insya Allah nanti untuk pertemuan ketiga kita lanjutkan lagi untuk keseimbangan uap cairnya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, ada yang belum dipahami, silahkan sampaikan dalam forum diskusi. Nanti supaya kita bisa bahas dan diskusikan bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.